Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Faqala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tilka hududullah wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa dzalikal fawzul 'adzim. Ikhwana fid din, azakumullah. Saudara-saudara kaum muslimin jemaah Jumat Masjid Istiqamah Kafling Pengadilan Duren Sawit, Jakarta Timur. Ada perbincangan singkat antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sahabatnya. Perbincangan ini diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku akan masuk surga. Alhamdulillah, senangnya hati, indah berbunga-bunga, kita dijamin surga oleh Nabi. Namun ini baru koma, belum titik. Lanjut Nabi, illa man aba, kecuali yang tidak bakal masuk surga adalah orang yang enggan. Yang enggan masuk surga enggak bakal masuk surga. Tapi kalau yang mau masuk surga akan masuk surga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang membuat kita menarik. Memang ada orang yang enggan masuk surga. Yang kita tahu kenikmatan surga itu tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terkhayal oleh hati manusia. Bahkan untuk orang yang terakhir keluar dari neraka, terakhir masuk surga, masih Nabi sampaikan, kata Allah, kan kusediakan surga untukmu 100 kali dunia. Hebatnya 100 kali dunia, unggulnya 100 kali dunia. Itu untuk orang terakhir keluar dari neraka, terakhir masuk surga. Lalu para sahabat konfirmasi, qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa may ya'ba, siapa pula yang enggan mau masuk surga itu ya Rasul? Qal, jawab Nabi, man ata'ani dakhalal jannah, siapa yang taat kepadaku dia akan masuk surga.
Sebaliknya, wa man asani faqad aba. Barang siapa yang durhaka kepadaku, berarti dia enggan, enggak bakal masuk surga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini dijiwai oleh An-Nisa ayat 13 yang kita bacakan tadi. An-Nisa surah yang keempat ayat 13. Kata Allah Subhanahu wa taala, tilka hududullah. Itulah batas-batas Allah. Itulah hukum-hukum Allah. Wa may yuti'illaha wa rasulah yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa dzalikal fawzul azim. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan masuk surga yang mengalir sungai di bawahnya, mereka kekal di dalamnya. Itulah keberuntungan yang besar. Tidak ada lagi keberuntungan yang lebih besar daripada itu. Sebaliknya, wa may ya'sillaha wa rasulah. Barang siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya, wa yata'adda hududahu, dan mereka melanggar hukum-hukum Allah dan Rasulnya, yudkhilhu naran khalidan fiha, mereka akan dimasukkan ke dalam neraka, walahu azabun muhin, dan untuknya disediakan azab yang menghinakan. Saudara-saudara, dari ayat dan perbincangan Nabi ini jelas sekali syarat untuk masuk surga itu adalah ketaatan, taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Dan ini telah beliau pesankan kepada Abdullah ibnu Abbas di waktu kecil. Ya gulam, anak kecil, ihfazillaha yahfazka, ihfazillaha tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, Allah akan ada di depanmu. Jagalah Allah, jaga hukum-hukum Allah, jaga akidah, tauhidkan Allah. Jagalah Allah maksudnya jaga syariat Allah, patuhi, taati aturan-aturan Allah, jangan alergi dengan aturan Allah. Maaf, yang tidak mau diatur oleh Allah dan Rasul, yang masih ngeyel, masih karengkang, ini bahasa khusus orang barat ini, karengkang, tidak mau diatur oleh syariat. Bahasa kerennya Islamofobia. Maaf saja, tidak ada surga untuk orang itu. Tidak ada surga untuk orang itu. Hanya neraka yang disediakan untuk mereka. Di samping di situ disiapkan pula azab yang menghinakan. Untuk itu saudara-saudara kaum muslimin, mari kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah dan Rasulnya. Inilah yang akan menyelamatkan hidup kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Dan insya Allah dengan modal taat kepada Allah, taat kepada Rasul, kita termasuk orang yang akan dimasukkan ke dalam surga nantinya. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Sekali lagi, ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, dia mendapatkan keberuntungan yang besar. Faqala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Kalau tadi perbincangan Rasulullah dengan para sahabat, sekarang dengarkan pula perbincangan antara Imam Malik bin Anas dengan jamaahnya, dengan muridnya. Siapa Imam Malik? Imam Malik adalah Imam Masjidin Nabawi, Imam Darul Hijrah, guru daripada Imam Syafi'i rahimahumallahu ta'ala. Satu kali beliau ditanya, Tuan Imam, ada apa? Saya mau ke Mekah, mau haji, mau umrah. Bagus. Dari mana saya mulai ihram? Ya, dari miqat. Kalau kita dari Madinah, miqatnya Dzul Hulaifah, atau orang sekarang menyebut Bir Ali. Tuan Imam, apalagi? Bagaimana kalau saya mundur ke belakang? Saya mulai dari Masjid Nabi. Bahasa kita, hitung-hitung soan ke Kanjeng Nabi, ke kuburan Nabi. Jangan, kata Imam Malik. Kenapa jangan? Kan lebih baik mundur ke belakang, talbiyahnya nambah. Mundur 3 mil ke belakang, talbiyahnya nambah. Labbaik Allahumma laka labbaik, labbaik la syarika laka, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kan lebih baik, saudara, kan lebih baik. Ini sejak dulu, bukan hanya sekarang. Iya, baik menurutmu, tapi tidak benar. Saya takut nanti kau tertimpa fitnah. Tuan Imam, apalagi? Fitnah apa yang akan melanda saya? Kan cuman mundur berapa mil, itu lebih baik, itu lebih bagus, jempol 2. Imam Malik menjawab, fitnah apa menurutmu yang lebih besar daripada kau telah melanggar perintahnya? Lalu beliau membacakan An-Nur surah 24 ayat 63. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih. Hendaklah takut orang yang menyalahi perintahnya. Antusibahum fitnah, bahwa mereka akan tertimpa fitnah. Au yusibahum adzabun alim, atau mereka tertimpa azab yang pedih. Kau telah menyelisihi perintah Rasul. Rasul memerintahkan miqat di Dzul Hulaifah, lalu kau mundur ke belakang. Kau merasa paling baik, merasa paling pintar dari Rasul. Dan saya takut kau tertimpa fitnah. Al-Hafiz Ibnu Katsir menafsirkan fitnah yang dimaksud fitnah kemusyrikan, fitnah kebid'ahan, fitnah kemunafikan. Au adzabun alim, atau azab yang pedih. Kembali Ibnu Katsir menafsirkan azab yang pedih itu kesnya memang di neraka. Tapi perskotnya dikirim Allah ke dunia berupa bencana. Saudara, 2-3 hari ini kota kita diguyur hujan. Kota kita diguyur hujan. Banyak terjadi banjir, banyak terjadi kerusakan.
Saudara-saudara kita di Jakarta menyalahkan orang Bogor. Orang Bogor jangan dikirim juga banjir ke Jakarta. Saya orang Bogor, ternyata Bogor juga kena, banyak yang longsor, malah ada yang nyusup ke dalam kali. Sebelum sekarang belum ditemukan jenazahnya. Ini perskot daripada azab yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena masih banyak di antara anak bangsa yang menyelisihi perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya Ibnu Katsir mengeluarkan suatu kaidah, "Lau kana khairan la sabaquna ilaih." Kalau memang perbuatanmu yang menyimpang dari sunnah Rasul itu baik, tentu pendahulu kita telah melakukannya. Para sahabat, para Rasulullah telah mengajarkan, para sahabat telah mencontohkan, baru baik. Tapi kalau Rasulullah belum memerintahkan, sahabat belum mencontohkan, itu baik menurut otakmu sendiri, tapi tidak benar menurut kacamata syariah. Oleh sebab itu, saudara-saudara, dalam rangka mentaati Allah dan Rasul, marilah kita selektif dalam beribadah. Cukupkanlah ibadah yang telah disunnahkan oleh Rasul, tinggalkan ibadah yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian kita akan masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Amin 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 ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.